Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nopi Alisti dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 120703020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi rangkaian robot line follower analog sederhana menggunakan website Tinkercad. Untuk itu, simak video berikut ini. Nah, inilah komponen yang digunakan. Ada motor DC, baterai, dan lain-lain yang bisa dicari di sebelah kanan gitu ya, laci sebelah kanan. Dan posisinya kita simpan seperti ini. Oke, selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu kutub positif baterai gitu ya. Nah, kita beri warna merah, kemudian kita hubungkan juga kutub negatif baterai. Nah, kita ujungnya agar terhubung, kita sambungkan juga kutub negatif dan positifnya gitu ya. Kemudian kita hubungkan ujung kaki resistor ke ground, kemudian potentiometer ke CC, dan yang tengah ini kita hubungkan ke sini nih. Nah, ke tengahnya. Sebentar, kita hubungkan gitu ya, jadi terhubung. Kita beri warna orange. Nah, selanjutnya kita hubungkan ujung kaki potential yang terakhir itu ke ground. Juga kita hubungkan ujung resistor yang terhubung ke LDR ini, kita hubungkan ujungnya ke ground gitu ya. Dan ujung LDR yang satu lagi kita hubungkan ke PCC. Selanjutnya di antara resistor dan LDR kita sambungkan. Nah, ini warna kuning. Kemudian kita sambungkan juga ke PCC yang keduanya. Kaki yang ketiga itu terhubung ke resistor, dan kaki yang satu transistor ini ke ground, dan ini juga yang dioda dihubungkan ke PCC. Ini kaki motor DC ke PCC, dan satu lagi ini ke ujung kaki transistor gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, yang ini kita hubungkan ke ground. Oke, untuk yang di sebelahnya ini kurang lebihnya sama gitu ya, yang dihubung-hubungkannya. Nah, yang transistor kita ke ground, kemudian ini nih yang kaki yang potentiometer kita hubungkan ke PCC gitu ya. Dan kaki yang kedua kita hubungkan juga, sama halnya dengan rangkaian yang sebelumnya gitu ya, kurang lebihnya sama, tinggal kita sambung-sambungkan gitu ya. Dan kaki yang ketiga kita hubungkan dengan ground, dan juga di antara ujung resistor yang satu lagi yang terhubung ke LDR kita hubungkan ke ground. Oke, dan juga kita rapikan dulu gitu ya. Nah, ini kita hubungkan ke ground juga. Oke, di antara resistor dan LDR kita sambungkan. Oke, seperti ini, dan kita beri warna kuning. Juga ujung ini kita hubungkan juga ke PCC. Dan ini resistor kaki dari transistor. Kemudian ini juga dihubungkan, kaki yang lainnya dihubungkan ke motor DC. Dan ini kita hubungkan dioda ini ke PCC, juga si motor DC nya kita hubungkan ke PCC gitu ya. Dan ini ini ujung LDR kita hubungkan ke PCC. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Nah, oke, ini sudah start simulation gitu ya. Jadi ada ketika kondisi lingkungannya itu gelap dan juga ketika kondisi lingkungannya terang, kita akan mengetahui gerak atau tidaknya motor DC tersebut gitu ya. Nah, ketika kondisi gelap motor DC itu diam, dan ketika kondisi terang secara otomatis kedua-dua motor DC ini akan bergerak gitu ya.
Dan juga perlu diketahui atau diperhatikan nilai dari tiap resistansi gitu ya. Ini 10 kilo ohm dan yang lainnya itu 1 kilo ohm. Begitupun pada rangkaian yang B ini gitu ya, yang sebelahnya itu sama gitu ya, nilai resistorannya juga, nilai potensiometer juga 1 kilo ohm, semua 1 kilo ohm gitu ya. Oh iya, motor DC ini bisa bergerak gitu ya ketika kondisi lingkungannya itu terang, karena LDR ini dalam kondisi itu kan terang, maka resistansinya itu akan rendah, maka akan ada arus masuk ke kaki basis transistor yang mengakibatkan atau sehingga transistor tersebut itu aktif, maka secara otomatis akan ada arus yang masuk dari korektor ke kaki emitor sehingga motor bergerak gitu ya. Dan motor DC ini atau motor akan diam gitu ya ketika si LDR-nya itu dalam kondisi gelap gitu ya. Kenapa? Karena nilai resistansi LDR-nya itu kan tinggi, maka akan ada arus yang keluarnya itu kan sedikit gitu ya. Maka si V sensor ini akan tinggi dan V komparator ini akan rendah, dan juga secara otomatis tidak ada bahkan sedikit gitu ya arus pada basis transistor. Nah, dengan demikian si transistor ini kan tidak aktif, maka tidak akan ada arus yang mengalir dari kaki kolektor ke emitor yang menyebabkan motor tersebut diam. Jadi kesimpulannya, ketika kondisi lingkungannya itu terang, maka si motor DC akan bergerak, dan ketika gelap maka si motor DC ini akan secara otomatis diam. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.